走吧，去杀人。Hola, apa kabarnya teman-teman semua? Sudah lama nih kita nggak bahas film kungfu tema dunia persilatan. Kita akan melanjutkan petualangan Pendekar Pedang Buta. Film ini adalah kelanjutan dari Blind Sword tahun 2021. Mimin pernah bahas di channel ini. Jika ingin menonton yang pertama, linknya sudah Mimin taruh di deskripsi. Petualangan Cheng Xiazi berlanjut. Bekas panglima perang yang terluka matanya masih menjadi pemburu hadiah, memburu orang-orang jahat buronan pemerintah. Tapi kali ini takdir membuatnya menjadi lebih dekat dengan seorang gadis cilik yang tak sengaja diselamatkannya. Film ini penuh koreografi pertarungan kungfu yang indah dan barbar, menceritakan hubungan unik seorang pendekar pedang dengan bocah cilik yang ingin membalas dendam. Dibintangi oleh Xie Miao dan Yang En-yu. Tanpa lama-lama, langsung kita gaskan. Di sebuah rumah judi di pinggiran barat kota Yozu, semua orang sedang sibuk berjudi dan bermain kartu. Tiba-tiba pintu dibuka dan seseorang masuk. Orang ini menunjukkan gambar-gambar buronan ke penjaga tempat ini. Mereka katanya sering bermain di sini, menyuap si penjaga agar memberikan info. Si penjaga menoleh cuma orang buta. Dia menolaknya. Inilah Cheng Xiazi, si pemburu hadiah, si pendekar pedang buta. Dia pun menghajar penjaga ini dan menghabisinya. Ternyata si penjaga rumah judi juga salah satu buronan. Semua orang panik dan sebagian besar meninggalkan rumah judi. Tapi buronan yang tersisa menyerang Xiazi. Xia tak mengampuni satu orang pun. Semuanya tewas bersimbah warna merah. Inilah Mata Diganti Mata, movie kedua. Kota Yozu sedang musim dingin, salju turun di malam hari. Xiazi tetap dengan kebiasaan lamanya, sangat akrab dengan minuman keras. Dia pasti mabuk setiap hari. Dan untuk menghidupi dirinya, dia memburu para buronan. Kisah dan takdir Xiazi ternyata berhubungan dengan bocah yang melarikan diri ini. Mereka bersaudara, tapi malang para preman ini menemukan mereka. Si gadis cilik yang bernama Zhang Xiaoyu menggigit preman ini. Tapi dia terlalu kecil untuk melawan. Saat itulah Xiazi mencegahnya. Orang-orang ini masuk ke halaman rumahnya. Si pemuda sok keras ingin menyerang Xiazi. Nasibnya sangat malang. Teman-temannya ketakutan dan segera membawanya. Xiazi juga mengusir kedua bocah ini. Xiaoyu berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan adiknya. Tapi Xiazi tak peduli. Tak jauh dari sana sekelompok orang sedang memasak. Xiaoyu masuk ke sana dan mencuri makanan. Dia ketahuan gadis ini mengejarnya. Xiaoyu menyangka dia akan dimarahi. Tapi gadis ini malah menambah kue untuknya sebagai bekal. Gadis ini bernama Menglan. Dia dan keluarganya dikejar sekelompok orang. Mereka berniat akan pindah dari kota ini. Tiba-tiba seseorang masuk. Orang yang mengejar mereka sudah tiba. Pimpinannya orang ini bernama Li Jiulang, tuan muda keluarga Li yang terkenal. Semua orang ketakutan. Jiulang telah menghabisi anak gadis keluarga ini. Dan Jiulang memulai pembantaian lagi. Hanya tinggal Menglan yang hidup. Jiulang memberinya kesempatan hidup. Dia bisa menjadi selirnya dan tetap hidup enak. Tapi Menglan menolak. Habisi saja dia. Menglan menyerang Jiulang. Itu membuat orang ini marah dan menghabisi gadis ini dengan kejam.
Li Jiulang. Dia seorang bangsawan dari keluarga Li yang diusir karena sering membuat masalah. Dia kejam dan punya keahlian bela diri yang baik. Dan dia juga kecanduan bubuk wuxi untuk menenangkan emosinya yang berubah-ubah. Semua itu tak sengaja dilihat oleh Xiao Yu yang bersembunyi. Dan dia ketahuan. Xiao Yu segera melarikan diri keluar. Anak buah Jiulang mengejar keluar. Mereka bertabrakan dengan orang buta yang sedang mabuk. Xiao Yu yang sedang bersembunyi di rumah Xiao Zi memohon, jangan beritahu dia di sini. Xiao Zi menyuruh orang-orang ini pergi, dan kebetulan peluit berbunyi. Anak buah Jiulang segera pergi. Ternyata Jiulang dan anak buahnya menemukan Xia Chao, adik kecil Xiao Yu. Bocil kecil malang ini diangkut. Xiao Yu segera mengejar adiknya, tapi malang adik kecilnya dihabisi oleh orang-orang kejam ini. Xiao Yu sangat sedih melihat mayat kaku adiknya. Paginya Xiao Yu menemui paman buta ini. Yang dia tahu paman ini adalah seorang ahli pedang. Apalagi dia tahu paman ini kerjanya menangkap buronan. Xiao Yu memohon untuk membalaskan dendamnya. Dia akan membayar. Tapi Xiao Zi menolak dan menyuruhnya keluar. Xiao Zi pun pergi ke kantor agen biro pemerintahan di pusat kota. Dia ingin meminta informasi daftar buronan yang baru. Orang yang bernama Dong ini berkata, ada daftar buronan baru. Li Jiulang, pelarian keluarga Li, pelaku pemusnahan beberapa keluarga. Harga buronannya tinggi, tapi Xiao Zi menolak. Dia tak tertarik. Orang bernama Dong memberikan daftar buronan yang sudah lama diincarnya. Buronannya bernama Bai Sisan. Dia dan istrinya bersembunyi menjadi nelayan di kota Liangcheng, 30 kilo dari kota Youzhou. Xiao Zi harus cepat jika ingin menangkap orang ini. Dong berkata dia akan menyiapkan kereta kuda untuknya besok dan memberikan peta untuk Xiao Zi. Dia bisa memberikan peta ini ke kusir kereta. Xiao Zi memberikan upah untuk informasi ini. Xiao Zi kembali ke rumahnya. Ternyata si bocil Xiao Yu masih menunggunya di rumah dan masih memohon agar dendamnya dibalaskan. Apalagi daftar buronan Jiulang sudah keluar. Gadis cilik ini berteriak paman harus membantunya. Xiao Zi membuka pintu dan melemparnya keluar. Perjalanan 30 kilo menuju kota Liangcheng dimulai. Kusir kuda memacu kereta kudanya. Di sebuah jalan turunan, dia tak bisa mengendalikan kudanya karena jalannya terlalu curam. Roda kereta terlepas dan semuanya jatuh ke dalam jurang. Xiao Zi juga jatuh ke jurang yang curam itu. Ternyata selama ini Xiao Yu bersembunyi di dalam keranjang di kereta kuda. Dia ikut terjatuh, memegang kaki Xiao Zi dan naik ke punggungnya, dan mulai memberi petunjuk ke Xiao Zi jalan untuk naik ke atas. Karena kurir sudah meninggal, Xiao Zi kesulitan membaca peta. Dia memanggil Xiao Yu dan menyuruh bocah ini untuk menunjukkannya. Mau tak mau, Xiao Zi terpaksa membawa bocah cilik ini dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melewati padang rumput dan hutan. Xiao Yu lah yang menjadi matanya sekarang. Mereka menembus dingin malam, menginap di padang rumput. Xiao Yu mencabut pecahan kayu di tubuhnya. Malam itu dingin sekali. Xiao Zi menyuruh bocah ini untuk tidur agar mengusir rasa lapar. Tapi malam itu banyak serigala. Mata si bocil ini tak mau tertidur. Xiao Zi memberinya belati untuk jaga-jaga. Tapi akhirnya gadis cilik ini tertidur juga. Menjelang pagi dia bangun dan mencium harumnya daging bakar dan segera memakannya. Tapi ternyata itu adalah daging ular. Dia segera memuntahkannya. Akhirnya mereka memasuki kota Liangcheng. Pasar itu sangat ramai dengan segala aktivitasnya dan mereka menemukan buruannya. Orang yang bernama Bai Sisan menjamu Xiao Zi di gubuk perahunya. Xiao Zi ingin Bai San menyerahkan diri.
Bagaimanapun Baisan dulu bekas anak buahnya di tentara. Sisan menjamu bekas komandannya ini dengan arak. Xiao Yu yang bermain di dekat air melihat ada mayat di bawah gubuk perahu. Bai Sisan berniat meracuni Xiao Zi. Gadis cilik ini berteriak ada mayat dan Xiao Yu diserang oleh istri penjahat ini. Xiao Zi segera menolongnya. Dia melemparkan Xiao Yu ke tepi agar tak mengganggu. Xiao Zi menghadapi pasangan yang bernafsu akan menghabisinya. Baisan dijerat jaring dan dilemparkan ke sungai. Si istri berhasil dihabisi duluan oleh Xiao Zi. Dan Baisan kembali menyerang. Dia tetap dikalahkan. Dalam keadaan babak belur, Baisan memohon. Dia dulu pernah menjadi prajuritnya di perang Juling. Dia bertempur di sisi Xiao Zi. Dia hanya merampok. Apa dia sangat salah? Dan kembali menyerang. Orang ini tewas. Misi Xiao Zi di kota Liangcheng selesai. Dia akan kembali ke kota Youzu dan sudah menyewa kereta kuda. Xiao Zi berniat meninggalkan gadis cilik ini di kota Liangcheng. Di sini lebih aman untuknya. Xiao Yu memohon izinkan dia ikut. Dia akan menjadi matanya. Xiao Zi menolak, meminta kusir menjalankan kereta. Gadis cilik ini menatap sedih kepergian paman Xiao Zi. 1 bulan setelah perpisahan itu, Xiao Zi menjalani aktivitasnya seperti biasa. Saat dia pulang ke rumah, ternyata bocil ini sudah kembali ke rumahnya. Tubuhnya luka-luka dan ada bekas gigitan ular di tangannya. Xiao Zi pun mengeluarkan bisa dari tubuh Xiao Yu. Gadis cilik ini dibiarkan tertidur di lantai, memulihkan kondisinya. Hampir seminggu Xiao Yu tertidur dalam keadaan demam. Dan akhirnya gadis kecil ini pulih dan meminum air sendiri. Xiao Zi bertanya, bagaimana dia bisa kembali ke kota ini? Xiao Yu menjawab, dia berjalan kembali ke sini. Dia mengamati dan belajar dari Xiao Zi. Dia melihatnya menyalakan api, tidur di pohon. Dia ingat bagaimana cara Xiao Zi bertahan hidup di hutan. Xiao Yu berkata, ini membuktikan tekadnya. Sekarang ajari dia kungfu, dia akan membalaskan dendamnya sendiri. Xiao Zi menolak, tapi dia boleh tinggal di rumah ini. Kandang kuda akan menjadi tempat tidurnya dan memotong rambut gadis cilik ini. Sehari-hari Xiao Zi masih menjalankan pekerjaannya memburu para penjahat. Tapi Xiao Yu tak diizinkan membantunya. Selama tinggal di rumah ini, gadis cilik ini mulai membereskan rumah yang berantakan itu. Dan membuat Xiao Zi terjatuh karena barang-barangnya sudah berpindah. Bahkan rumah itu semakin rapi. Dan Xiao Yu mulai membantu paman Xiao Zi menangkap para buronan. Kerjasama antar dua orang ini makin baik. Banyak penjahat tertangkap dan tak bisa lolos. Penghasilan Xiao Zi sebagai pemburu hadiah pun meningkat. Jika Xiao Zi tertidur di kedai arak, gadis cilik inilah yang menjemputnya. Sudah 2 bulan mereka tinggal bersama. Malam itu Xiao Zi akan menyimpan uangnya di bank terdekat. Saat berada di luar bangunan itu, Xiao Zi menjauh. Ternyata ketika Xiao Yu mengintip, para perampok sedang menyandera semua orang di dalam. Xiao Yu menyelinap dan Xiao Zi masuk. Mereka mengira orang ini cuma orang buta biasa dan mengambil uangnya. Saat itulah kaki tangan Xiao Zi bergerak. Xiao Yu memberikan petunjuk dan Xiao Zi menghajar orang-orang ini. Pemimpin para perampok ini turun dan dia merasa Xiao Zi bukanlah orang biasa. Dia pun menyerang.
Kali ini lawan Xiazi cukup berat. Orang ini membuat pedangnya mengeluarkan api karena sudah dilumuri Misiu dan kembali menyerang. Xiazi terpaksa melindungi bocil ini karena dia menjadi sasaran. Untunglah mereka bisa pergi dari sana. Punggung Xiazi terluka dan diobati oleh bocil ini. Hubungan mereka semakin akrab. Bahkan tugas Xiao Yu lah sekarang yang menyiapkan makanan. Xiao Yu sudah boleh tidur di dalam dan punya ranjangnya sendiri. Bekas luka di punggung Xiazi sangat banyak. Itu adalah luka ketika dia berperang dulu. Gadis cilik ini sangat cerewet dan menanyakan asal-usul paman Xiazi. Xiazi mencari informasi ke informannya dong. Siapa kepala perampok di bank tempo hari. Dan dia mendapatkan nama orangnya, He Suzy. Bahkan Xiao Yu juga ikut membantu mencari keberadaan orang ini. Pria ini juga informan. Dan dia memberikan alamat orang yang bernama He Suzy. Xiao Yu sangat pintar. Dia cukup menggunakan nama Xiazi untuk mengancam orang-orang. Dan tak sengaja hari itu di rumah bordil, Xiao Yu melihat anak buah Li Jiulang yang bernama Heng Tu. Dia juga melihat Li Jiulang. Orang inilah yang menghabisi adiknya. Dia ketahuan oleh orang ini. Dia terpaksa melihat Jiulang mengadu orang di ruangan itu. Karena bosan, orang kejam ini menghabisi kedua orang yang diadunya. Untunglah Xiao Yu berhasil pulang karena Jiulang sudah tak ingat dengannya. Sejak pertemuannya dengan Jiulang, Xiao Yu jadi ingat dendam lamanya. Dia ingin belajar bela diri, tapi Xiazi selalu menolaknya. Bahkan Xiazi menyuruhnya bekerja di tempat pembuatan arak. Bocil ini menolak dan protes. Kenapa dia tak boleh membalas dendam? Xiazi tetap memaksa dan menyuruh orang-orang ini membawa Xiao Yu. Saking putus asanya, Xiao Yu berkata, ketika dia meninggal, apakah paman Xiazi mau membalaskan dendamnya? Xiazi bingung menjawabnya. Dan gadis kecil ini sangat marah. Hari itu dia melarikan diri dari rumah Xiaozi. Ternyata bocil ini sudah nekat. Dia malah pergi ke markas penjahat He Suzy. Orang-orang ini sedang merakit dan membuat misiu untuk bahan peledak. Mereka berencana untuk meledakkan dan merampok bank lagi. Ternyata Xiao Yu sudah masuk ke dalam. Orang-orang ini mengejarnya. Bocil ini sudah nekat, menggantungkan banyak peledak di badannya. He Suzy mengenal bocil ini. Menyangka Xiao Yu adalah putri dari si buta Xiazi. Xiao Yu menyalakan api, membuat orang-orang ini ketakutan. Tempat itu penuh misiu dan bahan peledak. Mereka ketakutan. Xiao Yu pun turun. Ketika bocil ini lengah, Hu Suzy akan menangkapnya dan akan melemparkannya keluar. Tiba-tiba Xiazi datang merampas Xiao Yu dan melompat keluar. Orang-orang ini kaget karena bahan peledak yang di badan Xiao Yu masih di dalam ruangan dan tempat itu meledak. Xiazi memarahi bocil ini. Bocil ini protes. Dia sudah sangat dekat dengan musuh besarnya, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Kembali gadis cilik ini memohon, ajari dia bela diri kungfu. Akhirnya Xiazi mau mengajari bocil ini. Dengan syarat dia bisa menandai leher orang dengan tinta yang ada di kuas. Tapi orang-orang tak boleh tahu dan sadar. Bocil ini mulai berlatih dan mempraktekkan ilmu barunya. Walau dia sudah berhasil mengenai leher orang-orang, dia tak pernah berhasil melakukannya ke Xiazi. Bocah ini tak pernah putus asa dan mempraktekkan langkah yang diajarkan oleh paman Xiazi. Dia mencoba menyerang Xiazi ketika tidur. Tapi bocil ini masih gagal. Akhirnya dia diberi pisau kecil oleh Xiazi. Besoknya Xiazi mengajak bocil ini ke padang rumput yang luas. Di sana adalah tempat peternakan kuda di alam liar. Bocil ini sangat suka melihat itu. Tiba-tiba ada yang menegur dan memarahinya. Xiao Yu memainkan jurusnya. Orang ini tertawa. Dia adalah penanggung jawab peternakan ini, Pak Tua Bai. Kuda bernama Silang, kuda hitam milik Xiaozi, dititipkan di sini. Xiao Yu bertanya, kenapa kudanya tak bersamanya?
Xiazi menjawab jika kuda ini ikut dengannya, dia tak akan bisa lari di alam bebas. Kuda yang sangat setia ini menyukai Xiao Yu, dan Xiazi mengajak bocil ini untuk menaiki punggung silang. Merasakan derap kaki kuda ini berlari kencang. Mereka pun kembali ke kota Yuzhou. Hari itu Xiao Yu sangat senang, dan Xiazi berkata suatu hari dia ingin kembali ke kampung halamannya, kota Changnan. Xiao Yu berkata jika dia sudah membalas dendam, bawalah dia bersama paman Xiazi. Xiazi hanya diam. Pagi itu Xiao Yu masih tidur, dan ada dua orang yang menyusup ke rumahnya. Heng Tu, anak buah Jiulang, dan Mantau, anak buah He Suzi yang selamat dari ledakan. Heng Tu masih mengenali bocil ini dan bertanya apa hubungan Xiao Yu dengan si pendekar buta. Xiao Yu tak mau menjawabnya. Xiazi pulang ke rumahnya. Tentu saja indera Xiazi sangat tajam. Dia tahu ada dua orang asing di rumahnya. Kedua orang ini menyerangnya. Heng Tu merasa bisa menang melawan Xiazi, tapi dia salah. Tak ada ampun, Heng Tu adalah korban pertama. Mantau yang ketakutan menyandera Xiao Yu. Orang ini lengah, Xiazi segera menyerangnya. Mantau sudah terluka parah. Xiazi ingin menghabisinya, tapi Xiao Yu meminta orang ini dilepaskan. Dia bukan musuhnya. Malamnya, Xiazi mengambil semua uangnya dari Dong si informan. Dia tak punya urusan lagi di kota Yuzhou. Dia akan kembali ke kampung halamannya. Dong pun berkata, besok akan ada rombongan pedagang dengan kereta kuda menuju arah Changnan. Dia bisa ikut dengan mereka. Besok paginya mereka sudah menaiki kereta. Rombongan pedagang menuju kota Changnan. Malam itu rombongan mereka berhenti untuk istirahat. Xiao Yu bertanya kenapa dia pergi meninggalkan kampung halamannya. Xiazi pun menjawab semua anggota keluarganya sudah tak ada. Dia tak punya siapa-siapa lagi setelah perang. Xiazi menyuruh bocil ini untuk istirahat, tapi Xiao Yu tak tidur malam itu. Dia berpikir akan membalaskan dendamnya sendiri tanpa melibatkan paman Xiazi. Pagi pun datang. Rombongan pedagang ini sudah siap untuk berangkat. Para pedagang membangunkan Xiazi. Mereka akan segera berangkat. Pagi itu dia sadar Xiao Yu sudah menghilang. Dia menanyai para pedagang kemana bocil itu pergi, tapi tak ada yang tahu. Akhirnya ada yang menjawab. Salah satu pedagang berkata, malam tadi anak itu membeli kuda darinya. Dia mengatakan akan kembali ke kota Yuzhou. Xiazi sadar si bocil Xiao Yu akan pergi membalas dendam. Dia pun segera menyusul dengan kereta kuda. Si kusir berkata mereka akan sampai pada malam hari. Di tengah perjalanan mereka melewati peternakan kuda. Xiazi mencium bau kudanya. Dia memanggil kuda hitam kesayangannya, melanjutkan perjalanan dengan silang. Li Jiangtu sangat marah. Bawahannya Heng Tu meninggal di tangan pendekar pedang buta. Dia mendapat laporan dari Mantau. Xiazi sudah meninggalkan kota Yuzhou. Orang ini pun mengumpulkan semua bawahannya dan berniat akan mengejar Xiazi. Mereka akan berangkat besok pagi. Tapi malam itu Xiao Yu sudah menyelinap masuk ke rumah besar itu dan dia sudah bersembunyi di kamar Jiulang, menunggu kesempatan untuk menyerang orang ini. Tapi Jiulang menemukan sepatunya. Xiao Yu menyerangnya. Bocil ini masih kurang pengalaman. Dia tertangkap dan kembali dia dihajar. Xiao Yu sudah tak berdaya. Jiulang membuat bocil ini menelan bubuk usi miliknya. Jiulang bertanya di mana pendekar buta yang selalu membantunya. Kenapa dia tak datang? Xiao Yu berteriak marah. Dia tak pantas melawan Xiazi. Xiao Yu tetap tak mau menyerah. Jiulang yang kesal ingin menghabisi Xiao Yu. Saat itulah Cheng Xiazi masuk ke sana, menghabisi anak buah Jiulang yang menyiksa bocil ini.
Julang segera lari dari kamar itu. Xiao Zhu melihat bocil ini dalam keadaan menyedihkan. Dia berkata akan membawanya pulang ke kampung halamannya. Xiaozi sangat sedih. Jika Xiao Yu tak ikut dengannya, dia tak akan pulang ke kampung halaman. Xiao Yu menangis dan memeluk paman Xiaozi. Dia sangat yakin paman ini menyayanginya, menumpahkan kesedihan di hatinya. Tapi semua penjaga dan anak buah Julang sudah mengepung kamar itu. Mereka menunggu Xiaozi di luar. Chen Xiaozi, seorang komandan yang sangat berjasa meruntuhkan pemberontakan di perbatasan wilayah Kekaisaran. Dulu bertugas di barak Serigala Dongsan. Orang-orang menjulukinya Dewa Wabah. Karena kemanapun dia pergi berperang, semua musuhnya akan mati. Dan sepertinya legenda itu akan dibuktikan di sini. Tak ada seorang pun yang bisa menahan Chen Xiaozi. Semakin banyak yang datang. Dan semakin cepat pedang Xiaozi bergerak. Xiaozi berhasil sampai di bawah. Julang melihat dari atas. Tubuh Xiao Yu makin melemah karena menelan banyak bubuk usi. Xiaozi menggendongnya di punggung. Dan sekali lagi di malam penuh salju ini, warna merah akan menghiasi bumi. Dan semua jatuh bersimbah warna merah di lantai. Orang licik ini muncul, menyangka Xiaozi sudah kelelahan dan menyerangnya. Xiao Yu terjatuh di lantai. Xiaozi kesulitan menghadapi orang ini. Xiao Yu yang lemah memberi petunjuk ke paman Xiaozi. Dia berhasil menghajar Julang. Orang ini sangat kesal membuka jubahnya. Xiaozi melindungi si bocil ini dengan tubuhnya. Tapi itu belum cukup untuk mengalahkan Dewa Wabah yang terkenal ini. Dengan marah, Xiaozi menghabisi orang ini. Orang licik dan kejam ini meninggal dengan tragis. Tempat itu mulai terbakar. Xiaozi berusaha bangkit dan membawa Xiao Yu keluar dari tempat itu. Dia sudah menunaikan janjinya ke Xiao Yu dan membalaskan dendamnya. Xiaozi berhasil sampai ke rumah Dong dan mereka berdua segera diberi pertolongan. Xiao Yu akhirnya menemani paman Xiaozi pulang ke kampung halamannya di kota Changnan. Dan film ini pun selesai. Semoga terhibur menonton film laga ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga sehat, semoga harinya bahagia. Bye.